Kotor sekali. Dengar nggak, ada jenius di dunia penelitian. Namanya mudah menemukan obat mujarab melawan kanker. Tentu saja tahu. Lagi ditayangkan di TV. Orang tuanya punya anak mirip di. Benar-benar beruntung. Obat mujarab melawan kanker. Bukannya itu saya yang kembang. C'est la docteur, Shen Mingzhang. Yang memimpin pengembangan. Obat ajaib anti kanker. Memenangkan hadiah Nobel. Tuan Shen, obat anti kanker Anda baru saja memenangkan hadiah Nobel. Apa komentar Anda? Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Hasil usaha saya selama 10 tahun konsisten. Terus maju. Membawa kehormatan bagi negara. Tuan Shen nona su bolehkah dari Anda berdua? Bagaimana bisa mendidik anak yang begitu hebat? Mingzhang kami sejak kecil memang pintar. Hasil yang dia capai sekarang. Semua berkat usaha sendiri. Kami punya satu anak, Mingzhang. Capaian dia sekarang semua karena usahanya sendiri. Cepat pergi. Pergi sekarang. Mingzhang sudah sukses besar. Kamu tidak berguna. Itu merusak pemandangan. Mama. Mama. Lebih pintar daripada Shen Mingzhang. Kau memaksaku memberikan hasil penelitianku. Mengapa? Mengapa kamu mengusirku dari rumah? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Mingzhang. Dia adalah putra kandung saya. Dan kamu. Hanya orang tak berguna yang kami pungut. Kakak, Kalau pintar, pergi sendiri. nilai hidupmu ada untuk mendukungku. Sekarang kamu udah gak ada gunanya. Pergilah. Demi cinta keluarga yang katanya. Aku rela. Bayangannya Shen Mingzhang 10 tahun. Memberikan segalanya untuk keluarga ini. Tapi akhirnya dimanfaatkan habis-habisan. Kalau bisa diulang lagi. Aku pasti akan balas dendam pada kalian. Ini ruang tamu keluarga Shen. Jangan-jangan aku terlahir kembali. Ibu mertua, kalian datang sudah cukup, membawa begitu banyak barang, jadi sungkan. Ternyata aku terlahir. Keluarga tunangan Shen Mingzhang berkunjung. Ini titik balik takdir. Pasti akan membuat semua keinginan kalian menjadi mimpi belaka. Mertua. Hanya bisa memberi uang mahar Yao 8.000. Tapi putra kami Mingzhang sangat berprestasi, masa depannya tak terbatas. Maksud kami adalah, mas kawin Yao berupa 30 juta tunai. Ditambah sebuah mobil senilai jutaan. Bagaimana menurut kalian? Keluarga Li pasti akan setuju. Karena yang mereka incar adalah paten antibiotik terbaru saya. Menantu memang hebat. Masih muda tapi sudah menguasai banyak paten penelitian. Persyaratan yang Anda ajukan, kami setuju. Tapi kami ada satu permintaan. Permintaannya dipenuhi. Kudengar antibiotik yang dikembangkan oleh Mingzhang sudah resmi diluncurkan. Kami ingin kontrak pengalihan paten antibiotik itu. Kontrak pengalihan paten saja. Kok setujunya cepat sekali. Sedikit pun tidak bertanya pendapatku. Bukan hasil jerih payah sendiri. Tanpa sakit hati, 3 hari lagi. Adalah pernikahan antara menantu baik dan Yao Yao. Tunggu hari kontrak penyerahan dari menantu. Jangan khawatir, ayah. Saya pasti akan menyerahkannya tepat waktu. Hahaha, baiklah. Jangan ganggu lagi, sampai jumpa di pernikahan. Orang sederhana memang sering berpikir pendek. Berani meminta terlalu banyak, tidak takut tercekik. Suami, kamu benar-benar ingin Yao menikah dengan keluarga seperti itu? Yao menikahi Shen Mingzhang, bukan orang tuanya. Dia itu jenius 100 tahun sekali. Lembaga penelitian GU sedang dengan 40 paten yang dia miliki, dia bisa terpilih ke lembaga penelitian GU. Begitu masuk radar Presiden GU, keluarga Li kita akan melonjak ke langit. Ya, Bu. Jika Shen Mingzhang mampu membawa manfaat bagi keluarga Li, orang tuanya itu apa sih? Tidak menyangka keluarga Li menyetujui dengan mudah. Andai tahu lebih awal, Aduh, Bu.
Selama saya menikah dengan Liao, harta kekayaan keluarga Li kan jadi milik saya. Shen Qingli, barusan kamu. Juga dengar. Kamu kasihkan kontrak itu ke saya. Benar. Asal bisa terkait dengan keluarga Li, nanti banyak untungnya buat kamu. Tentu saja bisa. Aku sudah Kamu selalu nurut, besok urus hal ini. Di kehidupan lalu, kalian mengunci hubungan keluarga. Shen Mingzhang mencapai puncak mengorbankan saya. Mengusir saya dari rumah. Membiarkan saya terlantar. Ingin jadi pemenang? Aku akan menghancurkan impian kalian dengan tanganku sendiri. Di kehidupan sebelumnya, guru berjuang mendidik, memberikan segalanya dengan tulus tetapi dibutakan oleh hubungan keluarga. Tidak mendengar nasihat guru dan menyerahkan hasil penelitian saya kepada Shen Mingzhang. Bahkan rela memutus hubungan. Kali ini, saya tidak akan membuat Anda kecewa lagi, guru. Kalau kali ini kamu datang untuk memberi hasil penelitianmu ke Shen Mingzhang, kedepannya, kamu tak perlu lagi memanggilku guru. Guru, aku mengecewakanmu. Kedepannya tidak akan terjadi lagi. Maksudmu adalah, Paten antibiotiku dan hasil penelitian kedepannya. Aku akan menulis nama. bagus, Qingli. Akhirnya kamu mengerti. Orang paling berbakat yang pernah kulihat di bidang biologi. Meskipun tidak tahu mengapa kamu masuk sekolah vokasi, tetapi aku percaya. Masa depanmu seharusnya di podium Nobel. Bukan terikat oleh keluarga. Menjadi bayangan orang lain selamanya. Guru, tidak akan mengecewakan Anda lagi. Akan membawa ajaran Anda, mendorong hasil penelitian. Bagus, itu baru muridku. Saya akan segera mengurus paten untukmu. Shen Mingzhang, paten ini ada namaku. Aku menunggu talenta berbakat yang kalian ciptakan. Pernikahan menunjukkan sifat asli. Keluarga kaya terkemuka di Keluarga Gu mengumumkan pencarian putri mereka dan menjadi trending topik. Kepala grup Gu, Gu Yunzu, mengumumkan memberi dapatkan 20 juta. Putri keluarga Gu dengan tanda kupu-kupu merah di tangan kanannya. Pak Gu, saat ini belum ada kabar dari Nona. Informasi sebelumnya palsu. Saya memberikan kalian gaji. You can untap. Mengobrol omong kosong dengan... Jika belum ketemu, terus cari. Paten antibiotik Qingli sudah diajukan. Nomor patennya seharusnya keluar lusa. Lusa adalah hari pernikahan Shen Mingzhang. Terima kasih banyak, Pak. Qingli, kamu sudah pulang. Mana kontrak pengalihan patennya? Kontrak pengalihan paten lusa keluar. Jangan khawatir, pada hari pernikahan Mingzhang, aku pasti serahkan sendiri. Sebaiknya jangan hari itu. Jangan ganggu aku. Shen Mingzhang ingat membayar utangnya hari ini, atau tahu konsekuensinya. Saya pasti akan mengembalikan uangnya. Petra, menikahi putri keluarga Li, jangan berjudi lagi. Jangan khawatir, utangnya sudah lunas. Saya tidak akan berjudi hari ini. Di kehidupan sebelumnya, hari itu juga hari sebelum pernikahan. Shen Mingzhang menggunakan 30 juta yuan dari keluarga Li untuk melunasi hutang judinya, tetapi akhirnya penelitian saya yang lelah, bekerja siang malam, telah merusak hati saya, tetapi lubang itu akhirnya ditambal. Qingli. Selamatkan adikmu. Lusa akan menikah, tidak bisa karena kakinya patah. Kak, aku mohon padamu. Kamu kan jenius. Buat penelitian lagi, jual. Aku janji tidak akan berjudi lagi. Penelitian ini tidak mudah, paling cepat setengah bulan. Jadi kalian tidak punya uang untuk bayar. Kalau begitu, bayar dengan kaki ya. Tunggu. Tolong ayah ibu. Kalian harus segera memikirkan solusi. Tidak mau kakiku patah, aku masih ingin menikahi putri keluarga Li. Jika terjadi sesuatu pada saudaramu, Qingli, aku tidak ingin hidup. Mama, Shen Qingli, putri pemberontak, apa kau coba menjerumuskan ibumu ke kematian? Bu, jangan melakukan hal bodoh. Saya akan bayar kembali. Kali ini akan coba. Tanpa bantuanku, Apalagi yang bisa isi gua besar ini. datang. Anak-anak. HMPH, anak kalian punya utang 30 juta sama kami. Hari ini kalau gak bayar, putuskan satu kakinya.
Apa ini? Kamu bilang. Gak mau berjudi lagi? Ayah, ibu, Kakak Shen hebat. Menaklukkan putri keluarga Li. nanti keluarga Li. Bukannya jadi milik kakak Shen? Bagaimana kalau biar teman-teman merasakan keberuntungan? Ayo main, takut apanya? Brother Shen all in deh, pasang Brother Shen, pasang. Oke, Semua dipasang. ayo, bagikan kartu. Bawa lagi 5 juta. Tuan Muda Shen, Anda sudah berutang 30 juta. Bayar dulu baru pinjam lagi ya. Cepat kembalikan uangnya, mereka akan memukul aku sampai mati. King Li, cepat tolong adikmu. Ya, Shen King Li, bantu aku bayar hutang. Shen Qingli. Berani sekali kamu, Shen Mingzhang, sudah menikah. Yang boleh dan tidak. Kamu tidak tahu, buat masalah minta keluarga benahi. Kamu begitu bodoh. Benarkah kamu adalah Qingli, adikmu ada salah. Tapi kenapa memukulnya? Memang harus dipukul. Ibu, Anda terlalu memanjakan dia. Kalau tidak, tidak membuat kesalahan besar seperti hari ini? Kakinya patah bagus, Shen King Li, gila, anak durhaka. Mingsang itu adik kandungmu. Kalau hari ini kamu tidak membantu membayar utangnya, aku tidak akan menganggapmu. baiklah. Putuskan hubungan ayah anak. Kamu. Aye. Cepat bayar hutang, jangan ganggu kehidupan malam. ayahmu berkata begitu karena marah. Kamu gak bisa lihat adikmu mati kan? Adikmu mati, aku gak ingin hidup. Shen King Li, apa kamu ingin memaksa ibumu mati? Dinding di sana, tabrak saja. Kalau kamu mati, aku ikut. Aku gak punya uang buat bayar. HMPH, gak punya uang tapi bergaya kaya. Kau, potong kakinya. Jangan, Tidak, aku tidak bisa patah kaki. Shen King Li. Kakak, tolong aku. Aku salah, kakak. Aku mohon. Kamu jenius, bisa lakukan penelitian lagi dan jual. Aku janji, tidak akan berjudi lagi. Aku akan menikah, tak bisa patah kaki. Adikku yang baik. Penelitian tidak mudah dilakukan. Ada waktu, tempat, orang tepat. Bagaimana jika setahun belum berhasil? Hei, kamu masih punya rumah? Agunkan, tunggu sampai menikah dengan Liao baru bayar kembali. Dia punya banyak uang, tapi aku pasti tidak akan biarkan pernikahan ini terjadi. Iya, aku akan menikah dengan putri keluarga Li. Aku akan agunkan rumahnya ke kamu, beri aku beberapa hari lagi. Tunggu sampai menikahinya, aku bisa bayar utangnya. Iya. Anakku akan menjadi menantu keluarga Li, pasti tidak kekurangan uang. Berapa orang saudara? Kumohon, maafkan anakku kali ini. Baik. Saya kasih kamu waktu 3 hari. Jika belum bayar, akan saya cincang jadi daging. Kita pergi. Qingli, ada apa hari ini? Kamu berani memukul adikmu, bilang dia sampah. Apa yang aku katakan salah? Daripada cari masalah, cepat urus luka anakmu. Kalau keluarga Li tahu menantu kebanggaan mereka, Adalah penjudi. bagus sekali. Aku merasa Qingli berubah. Dulu sikapnya. Nggak seperti ini. Kamu bilang, apakah dia akan melapor ke keluarga Li? Kamu nggak tahu dia. Selama dia pegang posisi keluarga, seberapapun tertekannya, dia nggak berani mengadu. Selama menikahi putri keluarga, Orang tuaku, aku menantikan pernikahan besok, kalian melihat putra kalian. Menunjukkan dikejar penagih utang. Keluarga Li tahu menantu pilihannya. Sebenarnya hanya seorang penjudi, baik di luar tapi buruk di dalam, entah apakah mereka masih ingin menikahkan putriku dengan kalian. selamat bergabung. Selamat. Silakan masuk. Shen King Li. Aku menikah, mana hadiah uangmu? Apa ini? Apakah ini kontrak penyerahan? Aku tahu kamu bijaksana, King Li, saudari yang baik. Bagus kamu tahu diri. Angpau. Shen King Li, apa yang kamu lakukan? Kontraknya mana, King Li? Apa ini?
keluarkan kontraknya, jangan tunda pernikahan adikmu. Bukankah kalian meminta uang sumbangan dariku? Uang sumbangan adalah uang sumbangan. Kontrak adalah kontrak. Ini jelas tidak bisa disamakan. Kontrak sedang dalam perjalanan, tenang saja. Sebelum pernikahan, pasti memberikannya ke Mingzhang. Dia satu-satunya adikku. Berani-beraninya kamu bermain trik. Tapi angpau kamu kok tipis sekali, kayak kasih pengemis saja. Bagaimana cara kamu bicara sama kakakmu? Dia selalu paling murah hati. Pasti ada cek di dalamnya, kan King Li? Buka saja, lihat sendiri. Rp1. Shen Qingli, meremehkan siapa? Qingli, quitta ses Kluarga. Jangan lupa siapa yang membesarkanmu. Keluarga beri aku makan. Aku menafkahi keluarga yang buah Shen Mingzhang terkenal sejak muda. Dapatkan wanita cantik. Aku jadi batu loncatan baginya. Aku benar-benar ingin bertanya. Apakah aku putri kandungmu? Ya ampun, tentu saja. Mingzhang bisa seperti sekarang, semua berkat kakak sepertimu. Pernikahan hampir dimulai, ayo cepat masuk, mari. Tertawalah, semoga nanti kalian masih bisa tertawa. Selamat datang di pernikahan kami. Hari ini adalah hari bahagia bagi putri saya dan Mingzhang. Mingzhang yang masih muda sudah mencapai banyak prestasi di bidang penelitian. Dia adalah jenius langka seabad dan perusahaan farmasi Li. Sangat membutuhkan. Orang muda berbakat dia untuk memimpin. Jadi hari ini, di depan semua teman dan keluarga, saya umumkan bahwa setelah Mingzhang dan Yao Yao menikah, dia akan masuk tim manajemen inti perusahaan. Ke depan, seluruh pusat penelitian obat baru akan dia pimpin. Semakin tinggi Semakin sakit jatuhnya. kalian menjadi orang terpandang. Tapi harus tanya apakah aku setuju. Mingzhang memang luar biasa. Aku percaya dia pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Namun di pihak kami, Penggantian baru datang. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Bahkan seorang putri kaya tidak boleh melanggarnya. Di sini ada kebiasaan. Kamu bilang, Kalau mau masuk keluarga Shen saya, pertama-tama, dalam 1 tahun harus. punya cucu gemuk. Laki atau perempuan bukan yang tentukan. 1 anak nggak bisa, 2 anak. 2 anak nggak bisa, 3 anak nggak bisa. Kok gitu sih? Ini keluarga. Keluarga besar kelas, Bisa tertarik dengan keluarga. itu adalah kehormatan. Kok mereka membuat aturan untuk nona keluarga Li? Keluargaku tercinta, aku tidak sabar melihat kalian menunjukkan wajah asli. Mingzhang, kamu orang terpelaya. Apa yang kamu katakan? Ibu mertua ibuku hanya bercanda. Berapa anak yang diinginkan terserah Yao Yao. Ini bukan hanya bicara saja. Ini proyek besar untuk meneruskan garis keluarga. Tanya kamu, mau atau tidak? Shen Mingzhang, puis n'y a pas tant antibiotiques. Oke. Yang kedua nih, setelah menikah, semua pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh kamu. Pengeluaran bulanan tidak boleh melebihi 500. Yao Yek adalah nona kaya raya. Pengeluaran per bulan. Tidak lebih dari 1000, bagaimana? Seriusan ini, putri nomor 1, Menghabiskan 1000 sebulan. ibu mertua keluarga Li ini. Apakah kepalanya ditabrak babi? Keluarga nomor 1 di kota selatan selalu memiliki martabat. Di pernikahan putrinya, Mempermalukan sebesar ini. keluarga Li berusaha untuk Jin Mingzhang. Memintaku hanya menghabiskan 1000 yuan sebulan. Aku menghabiskan uangku sendiri, kenapa kamu yang menentukan? Ibu mertua, bukankah permintaanmu terlalu berlebihan? Yao Yao di rumah sebulan bisa mendapat beberapa juta. Setelah menikah, dia dapat 1000 biaya hidup sebulan dan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Apakah kamu menikahi putri saya untuk dijadikan pembantu? Ayah mertua, tenanglah. Ibu tidak bermaksud begitu. Ibu, tenang. Li Yao belum resmi masuk keluarga. Aku ingin menegaskan otoritasmu. Bagaimanapun, istrimu putri kaya. Kamu harus lebih tegas agar bisa mengendalikannya. Kamu sungguh aneh, banyak pria kaya yang tidak kamu pilih, malah memilih yang biasa-biasa. Belum jadi keluarga sudah memberikan tantangan seperti itu, bagaimana nanti putriku? Dulu aku memilihnya karena kemampuan pribadi Shen Mingzhang. Orang tuanya begitu, kita kurangi saja pergaulannya nanti. Tapi Shen Mingzhang itu jenius 100 tahun sekali. Masa depannya tidak terbatas.
Kita harus mengejarnya. Ayah, aku tahu. Aku juga bukan orang yang mudah ditindas. Ya. Kami hanya punya 2 syarat ini. Bagaimana menurutmu? Baik, aku setuju. Mana kontrak paten yang orang tuaku mau? Aku akan mengambilnya sekarang. Mana kontraknya? Buru-buru sekali, tak lihat dulu. Hari ini adalah hari di mana mimpimu hancur. Hari ini aku akan memindahkan paten antibiotik riset baru ini kepada istriku, Li Yao. Ak patent antibiotique. Kalau berhasil, keuntungan bisa miliaran. Langkah besar, tak heran keluarga Li. Menahan diri, wanita keluarga Li menikah di luar harapan. Dengan menantu sebaik ini, sepertinya keluarga Li sudah tak mau tunduk di kota selatan. Dan aku juga sudah siapkan kejutan untuk istriku. Yakni video MV dari pertemuan kita sampai menikah. Untuk mengenang cinta kita. Yao Yao. Menikah denganmu adalah keberuntunganku. Mingshang, kamu sibuk penelitian tapi masih ada waktu buat video. Kamu buktikan tidak salah menikah. Yao Yao, menikah denganku, tak akan menyesal. Ini. Selama menikah dengan putri keluarga Li, Uangnya adalah uangku. semua utang judi ini bisa lunas dengan transfer data paten nomor 2025 Shen Mingshang, kenapa nama pemilik paten adalah Shen King Li? dan janji. Selama menikah dengan Uangnya adalah uangku. Utang judi ini. pasti bisa aku bayar. Ini video aku dipaksa bayar utang tadi malam. Kenapa ada di sini? Jalang. Pasti Shen King Li, kamu yang melakukannya. Palsu, semua ini palsu. Keluarga Li terkenal di Nan, menantu ternyata penjudi. Berita ini pasti jadi headline besok. Yao Yao, Shen Mingzang, ini sebenarnya ada apa? Ayah mertua, bukan begitu, video ini pasti palsu. Yao Yao, kamu percaya padaku? Shen King Li, ini ulahmu ya? Kamu wanita jalang. Bu, simpan saja tenagamu untuk menjelaskan pada keluarga Li. Menant-tu? Mingzang, kami dari kecil sampai sekarang selalu berprestasi. Mana mungkin berjudi? Pasti Shen King Li dalang di balik ini, dari kecil. Iri pada Mingzang, lebih cerdas dan sukses darinya. Kali ini juga pasti dia menjebak Mingzang. Benarkah? Kata ayahku tidak salah. Yao Yao. Shen Qingming punya pikiran jahat dan bodoh. Video ini ulahnya. Dia tidak ingin aku bahagia. Yao Yao. Harus percaya padaku. Lihat ini APA. Buka matamu. Kenapa nama pemilik paten ini adalah Shen King Li? Shen King Li. Kau berani melawan aku. HMPH. Apa yang ku minta darimu? Kenapa di sini bukan namaku? Adikku yang baik, itu harus kau tanya dirimu sendiri. Bukankah antibiotik ini hasil penelitianmu? Shen Mingzang. Video ini punya hak paten. Sebenarnya bagaimana ini? Yang terhormat ayah mertua, video ini digabungkan oleh Shen King Li, si bajingan. Hak patennya dia curi dari saya. Yao Yao, kamu harus percaya padaku. Benar, Shen King Li, kamu hanya lulusan diploma. Bagaimana mungkin kamu punya paten sendiri? Menjebak adikmu. Apa kamu tidak punya hati nurani? Kalau bukan karena kalian memaksa sampai mati, saya melepaskan King Bei dan memilih Dip dan ketulusan hati, tapi kalian menginjaknya terus. Aku akan membuat kalian membayar. Putri sulung keluarga Guofu terjebak di laboratorium. Tidak ada pencapaian. Mungkin iri dengan adiknya, sampai-sampai menjebak orang lain. Keluarga Shen hanya memberi keluarga Li 8.000 untuk Mas. Shen Mingzang memegang pat. tidak bisa mengeluarkan uang untuk, mungkinkah dia untuk membayar utang judi? Mertua terhormat. Saya tidak berjudi. Paten itu juga milik saya. Semua ini gara-gara Shen King Li. Wanita jahat itu ingin menghancurkan hidupku. Shen King Li, kakak Shen Mingzang, menjebaknya. Apa untungnya buatmu? Pak Li, apakah video ini editan? Periksa sendiri. Paten antibiotik milik siapa?
Saya bisa langsung tanyakan. Shen Mingzhang, kamu bilang paten antibiotik milikmu. Bilang elemen inti dari antibiotik. Itu apa? Tentu saja. Antibiotik. Salah. Itu beta-laktam. Nona Li, kamu dari jurusan farmasi. Harusnya tahu beta-laktam kan? Yao, jangan dengar omong kosongnya, usir orang gila ini, jangan sampai kehilangan jam baik. Masih mau menikah? Kasih tahu kamu, pernikahan ini hari ini saya batalin. Mertua mohon bijak Yao. Semua saudara sudah datang. Tiba-tiba bilang batal. Lalu kehormatan kita gimana? Saya belum menuduh keluarga Shen menipu pernikahan. Tapi kalian justru yang bilang duluan. Kalau bukan karena anakmu berbakat sedikit. Mana mungkin keluarga Li kami tertarik sama kalian. Gak nyangka anakmu ternyata gak punya kemampuan. Berani-beraninya menipu pernikahan keluarga. Keluarga Li pasti akan menuntut. Berikan kembali mas kawin dalam 3 hari. Jika tidak, hilangkan kalian dari kota selatan. Kita pergi. Hai, Besan. Bicaralah dengan baik-baik, hei Besan. Shen Qingli, kenapa kamu melakukan ini? Shen Qingli, pergi jelaskan ke keluarga Li. Serahkan paten sukarela, kalau tidak, bukan anak. Terserah, kalian pikirkan sendiri bagaimana melunasi utang judi, termasuk mas kawin keluarga Li. Qingli, di mana kamu? Cepat ke sini, ada tamu penting datang, akan kuperkenalkan padamu. Ya, saya segera datang. Siapa yang begitu penting datang ini? Pekin. Paman. Saya yang Paman, tahukah Anda siapa bos kita, Tuan Gu, itu? Gadis kecil ini, kenapa terlihat agak familiar? naik lift juga harus ada privilege. Bukan, dia juga mau cari guru. Terima kasih ya. Yi Qingli, kau datang. Ya, PAK Gu, akhirnya kau datang. Qingli, inilah orang hebat yang ingin kuperkenalkan padamu, CEO Gu dari Institut Gu. dia adalah Gu Yunzhou. Kalian kenal? Oh, tadi ketemu di lift. Halo, kenalin, aku Shen Qingli. Kamu ngapain? Tangganya. Iya, Qingli. Kenapa tanganmu merah sekali? Oh, ini. Alergi saat X nanti beberapa hari hilang. Direktur Gu, muridku ini bakat penelitiannya jarang ada ratusan tahun. Dia mengembangkan lebih dari 40 paten. Jadi. Saya ingin mengenalkannya ke lembaga penelitian Anda. Lembaga penelitian Gu, tempat yang dimasuki Shen Mingzhang di kehidupan sebelumnya? Pendaftaran lembaga penelitian Gu masih buka. Kalau muridmu hebat, ikuti prosedur normal, juga pasti bisa diterima. Kenapa aku harus memberikan? Situasi Qingli agak spesial. Penelitiannya diberi pada adiknya oleh keluarganya. Sekarang dia sudah sadar. Aku percaya kalau dia bisa bergabung dengan tim Anda, pasti akan memimpin Institut Gu menjadi yang terdepan di dunia. Dr. Zhang. Aku mengagumi kemampuanmu, tapi bukan berarti mempercayainya gadis muda. Masih mahasiswa diploma, punya kemampuan sebesar itu. Kalau kamu berkata jujur. Orang terjebak oleh hubungan keluarga, menyerahkan segalanya untuk adik tidak berguna, juga tidak pantas menggunakan hak istimewa. Dr. Zhang. Penglihatanmu hanya sebatas itu. Meragukan saya boleh. Jangan hina guru saya. Baiklah. Shen Qingli. Yakinkan saya dengan satu kalimat bahwa kamu layak berdiri di depan gerbang riset Gu. Pak Gu bertahun-tahun ini berinvestasi tak pernah gagal, tapi jika melewatkan saya,
Itulah kegagalan terbesarmu seumur hidup. Baiklah. Rekomendasikan masuk gerbang riset Gu. Aku ingin lihat kemampuan apa yang kamu miliki. Shen Mingzhang di kehidupan lalu masuk gerbang riset Gu berkat 40 paten. Kali ini, aku akan merobek topeng jenius palsu. Satu persatu hancur berkeping-keping. 10 tahun penuh. 3 miliar dana. Kalian bahkan tidak sampai pada pintu percobaan klinis tahap 1. Direktur Chen. Saya beri Anda uang. Untuk sekelompok pecundang, Tuan Gu, Therapie Alzheimer, Konzept pasti benar. kita belum sepenuhnya memahami prinsipnya. Concept. Pak Chen, sebuah ide yang bahkan tidak bisa menemukan pengusulnya. Apakah layak Gu menghabiskan 10 tahun? Yunzhou, Anda memiliki pandangan investasi yang baik. Tapi kali ini, Anda salah lihat. Penelitian ini seperti jurang tanpa dasar. Saya usul. Hentikan riset obat Alzheimer. Direktur Gu, beri kami satu kesempatan lagi. Jika kita menemukan jenius yang mengusulkan ide ini, kita bisa. Mengatasi mekanisme Begitu berhasil, tidak hanya bisa bermanfaat bagi jutaan pasien, tapi juga dapat membuat Gu berdiri di puncak dunia biomedis, Pak Gu. Saya sudah memberi kalian 10 tahun. Sudah ketemu? Kalian tinggal 3 hari lagi. Kalau proyek ini masih belum ada kemajuan, seluruh tim dibubarkan dan disusun ulang. Camus. Kepala. bagaimana 3 hari tidak menyelesaikan masalah apapun. Aju. Sepertinya kali ini kita benar-benar tidak bisa menghindar. Kepala, bagaimana kalau kita mengeluarkan masalah penelitian ini? Mungkin dengan karyawan baru. Bisa memberikan pandangan. Ya, saya dengar ada seorang jenius dari kota selatan, mungkin hasilnya bisa berbeda. Dicoba saja, tidak ada ruginya. Hanya bisa begitu. Seberapa parahnya lagi? Tempat penelitian terkemuka di Huaguo, Institut Penelitian Gu. Institut Penelitian Gu ini pantas jadi yang pertama di Huaguo. Lihat dekorasi ini, benar-benar megah. Seperti yang kuduga, mereka memang datang. Shen Qingli. Masih punya muka muncul di depanku. Shen Mingzhang datang? Ming Shang memegang lebih dari 40 paten. Masuk ke Gu Group bukan perkara mudah. Karena kamu juga di sini, jagalah adikmu baik-baik, dengar tidak? Benar. Kalian di satu institut riset. Pikirkan adikmu lebih banyak saat penelitian. Soal tebal muka, lebih parah. Jangan lupa, siapa yang bilang aku bukan anak kalian? Kenapa? Takut anak kesayangan terbongkar. Baru ingat aku lagi. Astaga. Kamu bilang, keluarga ini saling bantu. Bukankah wajar? Lagi pula, beberapa hari ini kami selalu mencarimu. Iya. Ah iya, Kak. Aku beberapa hari ini terus khawatir tentang kamu. Aku sih nggak peduli. Aduh jangan ribet sama dia dulu. Keluarga Li butuh hasil penelitian baru, seharga 30 juta mas kawin. Harus dekati dia. Tunggu dia nggak marah, bantu kita lunasi utang. Baru kita atur dia. Pak Gu, Dr. Chen dan tim ada kemajuan penelitian. Mengundang Anda. Masalah 10 tahun ada terobosan. Saya harus memanggil semua orang melihat, agar kita bisa lanjut ke penelitian berikutnya. Benar-benar institusi penelitian top bisa mengumpulkan begitu banyak peralatan riset terdepan dunia. Mengenai konsep pengobatan target Alzheimer. 10 tahun tidak bisa memahami dan malah jawab seperti ini. Antican. Antican, Apayang, Camus Lacucan. Tuan Gu.
Ini adalah kesimpulan Susapaya di Institut kami. Bagaimana bisa kamu hapus begitu saja? Soal ini salah. Kenapa aku tidak bisa? Ini masalah yang mengganggu institusi selama 10 tahun. Kami mengundang ahli asing namun tidak ada yang memecahkannya. Hari ini, cuma lulusan diploma. Kenapa bilang ini salah? Soal ini menghabiskan 10 tahun tanpa hasil. Pak Gu, bawahan Anda. Semua orang tidak berguna Diam. Peneliti di Gukor. adalah jenius terkemuka dunia. Para jenius yang hanya bisa bertemu saya jika lolos seleksi. Saat nilai S melebihi ambang batas, jaringan neuron runtuh. Awal penurunan kognitif. Inti masalah ini memerlukan satu jenis inhibitor ganda, Tuan Gu. Jika orang-orang di bawah Anda masih tidak mengerti, lebih baik laboratorium Anda ditutup saja. Baiklah. Saya harus pergi melapor. Mina Rick. Tuan Gu. Hari ini, saya mengerti mekanisme inti proyek kita. Saya memanggil staf bisnis untuk kita gali bersama, dan melangkah ke Tuan Gu, lihat ini. Direktur Chen, jawabanmu dihapus. Tulis lagi. Salah. Semuanya salah. Aku tahu dia asal-asalan menulis hahaha. Kita semua salah. Oh begitu. Oh begitu ya. Ternyata kita salah 10 tahun. Kepala Pusat Chen. Ternyata ini benar. Betul, memang seperti itu. Barusan aku masih bangga, merasa penelitian ini maju. Tidak menyangka, terlalu fokus pada hal kecil. Jawabannya begitu sederhana. Ternyata gadis kecil ini memang punya sedikit kemampuan. Action. Menurutmu, sekarang penelitian proyek ini masih butuh berapa lama? Jika jenius menjawab pertanyaan ikut serta dalam penelitian proyek, saya yakin obat ini segera memasuki uji klinis dan memenuhi tenggat waktu 2 minggu untuk puncak inovasi. Orang menjawab pertanyaan bermarga Shen dari kota selatan. Maka proyek kali ini Akan dilakukan oleh ada masalah. Tidak, saya sepenuh hati terampil pantas jadi guru, bakat ini di tim kita. Adalah sebuah kehormatan. ya sudah. Setengah bulan lagi ada inovasi summit. Aku lihat produk obatnya. Oke. Direktur, apakah mungkin Shen Mingzhang? Hanya dia yang berasal dari Nancheng. Dan juga, punya lebih dari 40 paten. Iya, pasti dia. Kita. Cepat temui si jenius Shen, harus sambut dia dengan baik. Hei, kepala. Orang itu persis foto di resume Shen Mingzhang. Wahr. Shenzi Genius. Sudah sering mendengar nama Anda, tidak menyangka Anda datang dan langsung memecahkan masalah 10 tahun kita. Ah, Orang yang menjawab soal di papan tulis bernama Shen dari kota selatan, pasti Anda, Tuan Shen? Tepat. Mereka salah mengira Shen Mingzhang yang menjawab soal itu. Shen si jenius, memiliki bakat seperti Anda di institut kami, kita harus lebih sering berdiskusi. nama belakang dari kota selatan adalah Shen. Sepertinya mereka mengira aku Shen Qingli, lalu kenapa? Selama bisa menarik perhatian orang-orang penting. Masa depan. Pasti sangat cerah. Ah, batuk. Ini aku. Awalnya ingin bersikap rendah hati. Namun tetap saja kalian ketahuan. Semua lihatlah, inilah bakat sejati, inilah semangat sejati seorang ilmuwan. Begitulah Shen Xian Kai. Semua mesti mengkento Shen Xian Kai. Mengerti? Iya. Dengan Shen Tianchai memimpin, kita pasti akan mengikutinya dengan sepenuh hati. Ah. Jangan seperti itu teman-teman, kalian semua adalah senior. Shen Mingzhang, kamu bilang memecahkan soal ini. Jadi, bagaimana cara menguraikan? Model logika ini, dan apa hubungannya denganmu? Kamu adalah pendatang baru tahun ini, kan? Kakakku Shen Qingli, lulusan diploma. Tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Kuraza. Hanya untuk menambah. Haha. Lembaga penelitian kita mana mungkin menerima lulusan diploma. Direkomendasikan oleh Profesor Zhang Bowen dengan surat. Zhang Bowen, sekarang dia hanya seorang guru diploma. Bisa berhubungan dengan keluarga Gu. Masuk lewat jalur belakang lagi. Datang untuk mendapatkan pengalaman lagi pula, sudah ada di sini, ikuti aturan yang baik. Jenius Shen, Pak Gu perintahkan secara langsung soal-soal kau pecahkan, penelitian ini kau yang pimpin. Dalam 2 minggu, konferensi puncak inovasi obat-obatan, ahli terbaik dunia bergantung padamu meraih ketenaran.
Aku yang pimpin. Tidak mungkin. Hei, si Genius Shen. Komeranda. Semua masalah yang sulit sudah kau selesaikan, penelitian selanjutnya juga akan dengan mudah kau selesaikan kan? Aku ini cuma orang baru. Santai, Sinta. Kami 100% yakin, gak bakal ada yang tidak puas. Sinta, jangan nolak. Kami janji, suruh apa aja, pasti kami kerjain. Gak ada yang ngeluh. Betul itu. Adieu. Ini bukan yakin. Aku baru di sini, belum kenal lingkungan. Pokoknya aku gak bisa. Sinta, kebiasaan merendahmu mesti diubah. Masalah 10 tahun kita hanya kamu yang bisa selesaikan. Takut penelitian gak berhasil? Aku gak ngerti apa-apa. Nanti pasti ketahuan. Aduh, Shen si jenius. Kenapa kamu nggak berani janji? Apa jangan-jangan kamu merasa bersalah? Aku. Kalau aku bilang kamu bisa, sudah ditetapkan begitu. Kalyan. Ajak Shen. Kenalan laboratorium. Y. Baiklah, Shen Tianchai, ikut aku. Akan kuajak kamu untuk kenal lebih dekat dengan laboratorium. Ayo kita cepat mulai. Shen Mingzhang, tuai akibat dari kebodohan sendiri. Lihat bisa lolos atau tidak. Shen Tianchai, ini adalah data proyek kami. Kamu bisa kenalan dulu. DNAC. Banda apa ini? Itu RNAC. Shen Tianchai, setiap hari eksperimen jadi matamu lelah. Betul, kemarin eksperimen sampai tengah malam. Shen Tianchai, Bilang kita harus bagaimana? kita cuma punya waktu setengah bulan, harus cepat. Iya. Selesai. Sama sekali gak ngerti barang-barang ini, kalau langsung pamer pasti ketahuan. Shen Qingli, kamu yang lakukan. Aku lewat jalan belakang, mana pantas pegang barang-barang ini, kamu kan punya 40 paten. Aku harus belajar dari Shen si jenius. Shen Qingli, kamu pura-pura apa? Dia hanya lulusan diploma. Mungkin bisa eksperimen, biar Anda yang melakukannya. Kami semua Belajar dari Anda. Benar, Shen Qingli itu masuk kartel. Meski dia kakakmu, dia tidak punya kualifikasi untuk menyentuh. kenapa? Tidak bergerak? Ada keraguan? Atau kamu sebenarnya tidak mengerti? Wanita sialan ini. Tidak membantu juga tidak apa-apa. Ternyata masih nonton seperti nonton drama, harus bilang sama orang tua biar mereka ajarin dia dengan baik. Siapa bilang aku nggak ngerti? Nih aku tunjukin bagaimana cara mengoperasikannya. Kamu ini jenius, Shen. Campuran dua larutan ini bisa mengganggu data eksperimen. Pikiran jenius nggak bisa dipahami orang biasa. Pasti ada alasan di balik caranya. Apa yang kamu bisa pahami? Ini namanya inovasi. Tidak ada pengembangan tanpa kerusakan. Ngerti nggak? Oh, begitu rupanya. Kau bisa lihat sesuatu dari sini. Mana bisa lihat dengan mata telanjang. Hidrogen, Carbon, nitrogen. Shen Tianke. Kita belajar biomedis, kenapa kamu menghafal? Tabel periodik unsur kimia SMP? Semua pelajaran. ada hubungannya? Jangan begitu kaku. Harus fleksibel. Oh, begitu ya. Cara jenius memang berbeda dengan kita. Cepat pelajari. Adik, yang kamu bilang ini semua bahan eksperimen dasar. Tidak membantu penelitian. Selanjutnya, mau minta apa? Shen Mingzhang, tanpa saya turun tangan, kamu pun akan hancur sendiri. Natrium hipoklorit adalah pemutih dan disinfektan. Beracun bagi sel. Ya tinggal disterilkan, kan gampang. Jangan, itu gak bisa ditambah. Ada apa ini? Kenapa sirene berbunyi? Aku mendengarnya, seperti suara ledakan di laboratoriumnya Shen Tianchai. Shen Xiankai. Apa mungkin percobaannya gagal? Gak seharusnya, meskipun gagal, gak bakal meledak. Shen Tianke. Kenapa kamu mencampur natrium hipoklorit ke dalam cairan pembekuan sel? Shen Tianchai, semua orang tahu kalau dua campuran ini akan meledak. Kamu memegang lebih dari 40 paten dan sudah melakukan banyak eksperimen, tidak tahu?
Perlu saya ajari? Mana mungkin saya tidak tahu? Barusan Hanya menambahkan satu agen pencampur untuk uji coba saja, apakah akan meledak? Oh. Begitu toh. Saya kan bilang, Shen Tianchai melakukan kesalahan sepele ini. Shen Qingli hanya lulusan D3, kenapa meragukan Shen Tianchai? Kakakku ini berhati sempit dan keras kepala. Jean Salacandia, Seiya Terbiasa. Sudahlah, kali ini cuma kejadian tidak sengaja. Shen Qingli, kamu masuk sini lewat koneksi. Bisa masuk laboratorium itu karena adikmu. Kalau bisa bertahan, terus. Kalau tidak bisa, berhenti sendiri. Hei Shen Tianchai, proyek diserahkan padamu. Aku sangat tenang. Aku menunggu setengah bulan lagi untuk melihat hasilnya. Saat itu, kamu akan jadi pahlawan terbesar di keluarga Gu. Oh iya. Besok yang baru masuk jangan lupa untuk tes kesehatan kerja. Harus minta Bujuk Shen Qingli lagi. Dia bantu mengerjakan eksperimen ini. Shen Mingzhang, di kehidupan sebelumnya kamu sukses dengan bantuanku di institut. Kali ini, Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Tuan Gu, ada petunjuk tentang Nona. Biarkan Seiya Pergisandiri. Tidak terlalu berbahaya pergi langsung, segera ada konferensi inovasi medis. Banyak ingin menyerang Anda. Tidak apa-apa. petugas perawat, silakan ke sini untuk pengambilan darah. Semua minggir, cepat minggir. Cepat minggir. Cepat minggir. Asisten Su, Kerakan Seluru Dara RH négatif Dibank Dara Segera. ambil segera. Mungkinkah? Ketua Gu diranjang rumah sakit. Pada saat di kehidupan sebelumnya, tampaknya ada seseorang dari keluarga Gu yang meninggal. Mungkinkah itu orang yang sudah meninggal? Ini Ketua Gu. Minggir, minggir cepat. Tangkap mereka. Jika Ketua Gu tidak bangun, mereka semua akan dieksekusi bersamanya. Asisten Su, Direktur Gu mengalami masalah? Direktur Gu dijebak keluar. Ada petunjuk tentang putri. Ternyata itu jebakan. Tidak menyangka Direktur Gu yang tampak dingin. Sangat sayang putri. Akankah dia benar-benar bermasalah? Dokter, semua darah RH negatif di Kyoto. Tidak bisa ditemukan. Kantong darah cadangan habis, apa cepat cari dari sebelah hubungi sekarang. Cepat setengah jam tapi pasien tak bisa tahan selama. Setangajam Ketu Agu Suda Perjikalo Diamati Ditangan Kita. Kita Jugatama. Dengan segala cara temukan sumber darah, segera carikan orang cepat pergi. Ditemukan. Di sini ada golongan darah Shen Qingli sama dengan Ketua Gu. Ditemukan. RH négatif. Ditemukan. Siapa. Shen Qingli. Nona Shen. Di rumah sakit, hanya kamu cocok dengan golongan darah Tuan Gu. Tolong Selamatkan. Tuan Gu bangun, kamu menjadi pahlawan Gu Group. Jangan khawatir, karyawan Gu Group punya kewajiban menyelamatkan. Terima kasih. Setiap tahun 30% pemasukan Gu Group untuk amal. Orang baik seharusnya dapat Cepat. siapkan kantong darah. Nona Shen, Anda mungkin akan merasa sedikit pusing. Disarankan untuk beristirahat sebentar sebelum pergi. Terima kasih. Nona Shen, apakah kupu-kupu di tanganmu itu tanda lahir? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Sepertinya iya. Aku juga kurang tahu. Kamu beristirahat dulu ya. Kamu dengar belum? Bos Gu mendapat masalah karena kabar ada petunjuk tentang putrinya yang hilang. Itulah sebabnya dia terjebak. Ah, tunggu. Tanda lahir kupu, ciri khas anak perempuan Direktur Gu adalah tanda lahir kupu-kupu di punggung tangan, bukan? Jika petunjuknya, siapa yang beruntung? 10 juta. Nona Shen mendonorkan darah. Golongan darahnya RH negatif.
Tanda lahir kupu-kupu di punggung, mungkin dia anak perempuan kandung Direktur Gu. Apayang dik attaquant, Yakin. Sangat jelas terlihat. Segera ambil sampel untuk tes DNA. Hasil tes sudah keluar. Ditemukan. Ditemukan. Direktur Gu ditemukan. Putri kandung Anda ditemukan. Direktur Gu ditemukan. Putri kandung Anda ditemukan. Siapa dia? Itu adalah Nona Shen Qingli, dan baru saja dia yang menyumbangkan darah untuk Anda. Di mana? Saya ingin bertemu dengan Beck. ayah. Kyukyumu. Ditemukan. Segera kunci semua pintu keluar rumah sakit. Segera temukan Nona besar. APA? Tak disangka dalam hidupku, bisa bertemu cucu. Siapkan mobil. Aku mau ke rumah sakit. Semua bergerak. Pewaris keluarga Gu kembali muncul di rumah sakit. Kita harus dapatkan berita pertama. Pemimpin keluarga Gu, putrinya ditemukan. Keluarga besar menuju rumah sakit umum pertama. Gadis biasa mencapai puncak, akan mewarisi aset triliunan. Siapa putri keluarga Gu? Tunggu dan lihat. Hentikan itu. Apakah sudah menemukan Nona besar? Terus cari. Tuan Gu. Nona besar sudah meninggalkan rumah sakit. Bagus jika sudah pergi. Semua keluarga besar dan media sudah datang ke rumah sakit. Sekarang bukan waktu untuk mengungkapkan identitas King Ingat. Jangan biarkan orang rumah Ya. bocor mulut. Gu Yunsu. Kuku Kumana? Pergi, APA? Kau biarkan dia pergi? Saya belum bertemu dengan kakek. Segera ada pertemuan puncak inovasi medis setiap 3 tahun. Orang di balik upaya pembunuhan saya belum terungkap. Tunggu sebentar. KTT ini mengumpulkan bakat penelitian terkemuka dunia. Juga akan mempublikasikan hasil terobosan dari lembaga penelitian. Jika kamu tidak memiliki hasil baru, ikut pun hanya membuang waktu. Lebih baik bawa cucu perempuanmu untuk bertemu denganku. Dulu tidak ada, tapi tahun ini pasti ada. Akan mempublikasikan di KTT ini, obat target untuk Alzheimer. Benarkah? Baik. Begitu obat ini diluncurkan, perusahaan Gu akan memimpin di puncak. Hahaha. Ayah tahu siapa yang memimpin proyek ini? Dia pasti bukan orang lama di bawahmu. Bagaimana kamu menemukan jenius ini? ITU Kyukyumu. APA yang kamu katak. Baik. Wah. Oh Tuhan, keluarga Gu punya penerus? Hahaha. Setelah pertemuan puncak, langsung Segera. bawa cucuku untuk menemuiku. Apa yang kamu bilang itu benar. Gu Group akan merilis obat target Alzheimer. Ya, benar sekali. Tapi hari ini, Salah satu dari 10 penyakit tak dapat disembuhkan. Jika Gu Group berhasil meluncurkan obat ini, maka perusahaan farmasi Lin akan mengalami kerugian besar. Gu Yanzu. Oh Gu Yanzu. Kamu benar-benar beruntung. Kecelakaan mobil pun tidak membunuhmu, malah kamu berhasil mengembangkan obat target. Apapun yang terjadi, hubungkan saya dengan penanggung jawab Ya. Saya adalah kepala farmasi Lin. Berikan proyek penelitianmu kepada kami.
Kasih kamu imbalan miliar. 1 miliar. Iya. Tentu saja, kalau kamu mau. Kerja di perusahaan Lin. Setiap bulan, gaji 8 digit. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 10 juta. Hahaha. YK. Ini sedikit niat baik dari keluarga Lin kami. 1 miliar. Kembalikan 30 juta mas kawin keluarga Li. Masih bisa untung bersih 70 juta. Kaya raya, benar-benar kaya. Baik, saya setuju. Ah, c'est Yasuka auront à eu diri seperti Shen Tianke. Shen Qingli, di lembaga penelitian. Kenapa tidak bantu adikmu riset? Tahu apa? Tahu dia tidak berdaya, suka berpura-pura rendah diri? Si King Li, bicara yang sopan. Penelitian Direktur Chen, cepat bantu adikmu. Kenapa harus? Si King Li, kamu selalu mengutamakan keluarga. Kalau kamu tidak bantu, aku suruh orang tua usir kamu. Jadikan kamu pengembara. Si Qingli, kamu sudah menghancurkan pernikahan Ming Shang. Kamu harus ganti rugi. Kami tidak meminta lebih, hanya minta kamu bantu adikmu menyelesaikan penelitian ini. Heh. Keluarga ini. Dari mana datangnya rasa percaya diri itu? Sibuk. Kalau ganggu lagi. Percaya nggak kalau sekarang? Aku bongkar siapa sebenarnya Shen Mingzhang. Selama kamu bantu aku kasih kamu 5 juta. Ingat. Uang mahar keluarga Li belum dibayar, kan? Dari mana dapat 5 juta untuk aku? Ini bukan urusanmu. Oke. Saya mau uangnya sekarang. Anak durhaka, kamu bantu adikmu, tapi minta uang. Kalau tidak dibayar, saya tidak kerja. Hei. Saya kasih. Ingat, janji harus dipenuhi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Tahu. Ingin menjatuhkan seseorang, buat gila dulu. Shen Mingzhang ingin terkenal. Aku akan mewujudkannya. Aku akan menghancurkanmu di puncak dan menjatuhkanmu ke jurang. Di kehidupan sebelumnya, menghabiskan 10 tahun. Semua usaha hidupku untuk meneliti obat kanker. Ingin membuatnya muncul 10 tahun lebih awal. Agar dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Shen Genius, besok puncak acara. Bagaimana eksperimennya? Kita melihatnya? Kenapa buru-buru? Aku punya jadwal sendiri. Shen si jenius, ketenanganmu patut kita pelajari. Sayangnya ketika eksperimen. Kami tidak melihatnya. Shen si jenius, ajari lagi. Baiklah, jangan ganggu aku, cepat pergilah. Halo. Mana hasil penelitian yang aku minta? Kalau kali ini kamu main-main lagi, aku akan membuatmu menyesal. Kalau tidak percaya, coba cari tahu saja. Pak Lin. Barangnya kuterima. Baik, aku segera datang. Ternyata ada seseorang di balik Shen Mingzhang. Apa terjadi dengan Shen Tianchai? Kenapa dia belum datang? Dia tidak akan datang. Maksudmu apa? Hahaha, wah, Pak Chen, lama tidak bertemu. Shen si Genius. Kenapa kamu dengan Lin Feng? Nggak kelihatan? Dia sudah berpihak. Oh iya? Bukankah kalian yang meneliti obat khusus Alzheimer itu? APA? Shen si Genius, kenapa lakukan ini? Ini Bertiana. Percaya nggak, aku lapor polisi.
Penelitian tidak ada. Hubungannya dengan kalian. Kalian. Berani menyalak di sini, ya? Sudah. Masih harus mempersiapkan konferensi berikut. Qui pas la chaîne. Hari ini pasti Lin akan menjadi yang terdepan. Terima kasih, hahaha. Kamu. Shen-Tian, kali ini kamu melakukannya dengan baik. Selama pertemuan puncak berhasil diselenggarakan, sisa pembayaran akan segera masuk ke akun kamu. Ya. Ketua, kami sudah mengajukan proyeknya. Si Shen Tian. Si Shen Mingzhang ini bikin masalah seperti ini. Kalau nanti kita tidak bisa menyediakan produk, seluruh dunia akan melihat Gukor. Yang penting bukan bagaimana mereka melihat Gukorp, tetapi Lin Feng melihatnya seperti duri di mata. Obat target ada di tangannya. Saat dia menggerakkan seseorang, Menarik perhatian peneliti global dengan obat. grup kami dalam bahaya. Jangan khawatir. Apa yang mereka punya hanya setengah jadi. Tentu saja tidak khawatir, bukan tanggung jawabmu. Shen Mingzhang memecahkan masalah 10 tahun. Bagaimana mungkin itu setengah jadi? Apa yang diteliti? Aku tahu itu apa. Sudah sampai saat ini. Jangan membual, oke? Kamu itu cuma lulusan. Setiap hari di institut, lihat sana-sini, mau penelitian apa sih? Sudah, berhentilah saling berdebat. Direktur Gu datang. Direktur Gu. Penelitian kami. Obat target Alzheimer, diambil oleh Shen Mingzhang dan diberi ke Lin Pharma. Siapa Shen Mingzhang? Dia itu. Si jenius yang memecahkan masalah kita yang sudah 10 tahun. Aku benar-benar buta. Tak sadar dia mata-mata Lin Pharma Chu Ti Charles. Kamu juga benar-benar buta. Salah mengenali jawab pertanyaan itu. Tuan Lu, maksud Anda, bukankah bilang yang jawab pertanyaan dari Nancheng? Bermarga Shen? Soal di papan tulis itu, aku yang jawab. APA, Bagaimana bisa kamu yang jawab? Bukankah kamu lulusan di Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ada masalah APA. Obat target itu benar hasil risetmu. Kenapa akhirnya diambil Shen Mingzhang, untuk Lin Group barang ini masih setengah jadi? Jika Lin Group benar-benar mengeluarkannya hanya akan mempermalukan diri sendiri kehilangan kepercayaan publik. Sekalipun gagal tetap bisa menarik perhatian ilmuwan global. Lebih baik daripada kita tidak menghasilkan apa-apa. King Li, kamu ada rencana cadangan? Ada. Tolong asisten Su kembali ke institut untuk mengambil sesuatu. Direktur Gu, percayalah padaku, ini pasti bisa mengguncang dunia. Perjalanan. Wah, tak disangka MR Gu datang sendiri. Belum sempat ucapkan, Akhirnya menemukan putrimu. apakah petunjuk terakhir itu membantu banyak? Terima kasih atas perhatian. Saya akan mencari kesempatan Tidak perlu sungkan, MR Gu. Apa yang akan diumumkan oleh lembaga riset kalian kali ini? Ini bukan urusanmu. Selanjutnya, kami undang Kepala Lines Medical naik ke panggung untuk menjelaskan penelitian baru mereka. Tepuk tangan. Halo semua, saya Shen Mingzhang, Kepala Lines Medical. Penelitian yang akan saya jelaskan hari ini adalah tentang penyakit Alzheimer. Shen Mingzhang, jenius dengan lebih dari 40 paten sejak berusia 15 tahun. Akankah dia bicara obat Alzheimer? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin sesuatu yang belum bisa dipahami oleh para ilmuwan jenius dunia dapat ditemukan olehnya? Kalian benar sekali. Ini obat target untuk Alzheimer. Apa benar-benar ternyata nyata? Obat untuk sindrom Alzheimer ini berhasil dia kembangkan. Tak disangka seumur hidup. Bisa melihat Alzheimer bisa diobati. Jika benar, ini baik untuk seluruh umat manusia. Pak Lin, kalian kali ini melakukan pekerjaan yang sangat mulia. Yang seharusnya kami lakukan. Hahaha, keluarga Lin. Kali ini mencuri perhatian. Selanjutnya mereka. Pasti akan menargetkan kita. King Li, apa yang kamu punya itu bisa mengalahkan Lines Pharma? Jangan terburu-buru, biarkan situasi berkembang dulu. Setengah abad terakhir, dunia telah menginvestasikan 600 miliar dalam riset Alzheimer.
Tapi hanya sedikit obat yang disetujui. Alasannya, Akan saya jelaskan di sini hari ini, yang ingin saya bahas adalah Penyakit Alzheimer. obat-obatan yang ditargetkan. ibuku selamat. Ayah, apakah ayah sudah melihat berita? Ada obat baru untuk penyakit Alzheimer. Fuami, Lihatlah putra kami. setelah hari ini, seluruh dunia akan mengenal nama putraku. Obat kami mematahkan kutukan neurodegenerasi irreversibel. Obat ini tidak hanya menundanya. Namun, ini adalah obat yang benar-benar mujarab. Mulai hari ini, nama saya, Shen Mingzhang, akan dikenang selamanya. Shen Mingzhang, mulai hari ini namamu akan selalu terpampang. Di tiang malu. Terima kasih kepada Shen atas pidato penelitiannya. Kita istirahat 10 menit. Bagus sekali. Ketua Gu, kami dari Lines agak malu. Kalau punya hasil penelitian, bisa menampilkannya. Oh, aku dengar dari Direktur Chen. Kamu sepertinya sudah menyiapkan obat yang lebih maju dari obat target Alzheimerku. Bisa ditunjuk. Biar semua orang lihat. Produk setengah jadi seperti dikeluarkan menyesatkan orang. Apakah tidak terlalu terburu-buru? Kamu siapa berani meragukan kami? Gadis kecil, kamu berani bilang penelitian Lin Pharma setengah jadi. Apakah kamu punya bukti? Barang ini milik. Shen Qingli mau ngapain? Lulusan diploma berani ragukan aku, benar-benar ingin buat orang tua. Membuangmu dari rumah, kan? Kamu kenapa gugup banget? Kepala Lin, industri kita ini mengutamakan persaingan sehat. Melakukan licik sembunyi-sembunyi akan merugikan diri sendiri. Dan obat target Alzheimer ini kamu dapatkan dari mana? Kamu sendiri tahu dengan jelas. Selama aku ada, kamu akan memetik air dari keranjang kosong. Diam. Keluarga Lin tidak akan dipertanyakan oleh orang tak dikenal. Kudengar kamu hanya. Lulusan diploma. Pak Gu, meskipun institut kalian kekurangan orang, masa terima lulusan diploma? Kalau kekurangan, aku kirim beberapa orang. Anak muda ini, kalau sedikit sombong, kenapa tidak? Lebih baik daripada berpura-pura. Lagi pula, dia punya alasan untuk sombong. Kalian begitu percaya diri, saya penasaran ingin lihat apa yang bisa Gu Group hasilkan. Kalau riset kalian tidak lebih baik dari Lin Pharmaceutical, Gu Group harus keluar dari industri farmasi. Sebagai konsekuensi meremehkan Lin Group oleh timmu. Pak Gu, tidak bisa disetujui. Obat target Alzheimer ini obat baru. Meskipun Shen Qingli meneliti, tetap tidak bisa melampauinya. Perusahaan kita pasti kalah seluruhnya. Qingli. Seberapa yakin kamu? Pak Gu, saya sudah bilang. Saya takkan membiarkan investasi Anda gagal, percayalah. Kepercayaan diri ini. Pantas saja kamu jadi putriku. PAK Gu. Hanya dalam setengah bulan, bahkan jika Shen Qingli sangat berbakat, dia tidak bisa langsung menghasilkan 2 penelitian bersejarah. Hari ini sorotan hanya milik saya. Halo semuanya, saya Shen Qingli, peneliti di Gu Institute. Hari ini, saya mewakili perusahaan untuk mengumumkan obat khusus kanker. Apakah saya dan benar? Obat khusus kanker. Tim terkemuka dunia belum berhasil membuat obat ini, dia malah bilang berhasil. Ini benar-benar omong kosong. Directeur Gu. Inilah orang yang keluar dari institut, benar-benar hanya mencari sensasi. Bahkan berani meragukan kita. Shen Qingli, walaupun kamu jenius, tidak mungkin dalam beberapa hari bisa menciptakan obat anti kanker. Bohongmu ini terlalu besar. Obat anti kanker. Benar-benar tidak masuk akal. Usiamu berapa sih? Apakah kamu tahu apa itu sebenarnya kanker?
aktivasi proto-onkogen tubuh, dan inaktivasi gen penekan tubuh. Akumulasi mutasi melebihi batas Hayflick akan menyebabkan mutasi gen. Menggunakan inhibitor histon diasetilase untuk membangkitkan gen penekan tumor, mengincar PD1. Antibodi nano cerdas CTLA4. Ini obat mujarab anti kanker. Kedengarannya sangat meyakinkan. Namun dengan teori ilmiah saat ini, tidak mungkin terlaksana. Keluarga Gu. Kenapa pilih orang seperti kamu? Kamu ingin seluruh dunia menertawakan komunitas penelitian kita. Keluarga Gu panik mendengar Lin Pharmaceutical mengembangkan obat target Alzheimer. Panik tanpa arah, akhirnya hanya merugikan diri sendiri. Habis sudah. Direktur Gu, mengapa Anda membiarkan dia naik ke panggung? Shen Qingli berani mengklaim telah mengembangkan Obat ampuh anti kanker? Aku saja tidak khawatir. Kenapa kamu panik? Direktur. Jadi nomor 1 dalam rating. Penonton streaming melampaui 3 juta, mencetak rekor tertinggi sejarah. Benarkah? Bagus, bagus sekali. Kupikir puncak kali ini akan sama seperti sebelumnya. Shen Qingli tiba-tiba muncul dan membantu kita. Lanjutkan tayangannya. Setelah iklan, menayangkan drama. Kamu bodoh ya? Rating puncak ini lebih tinggi dari drama manapun. Aku punya firasat. Kita akan mencipta riwayat peringkat stasiun. Apakah obat kanker ini benar-benar ada? Terlepas dari benar, siapa peduli? Selama ratingnya tinggi, itu benar. Bagaimana jika itu benar? Kemudian Shen Qingli ini. Dia akan menjadi orang yang paling banyak ditonton di dunia. Untuk dikenang sepanjang sejarah dan mengharumkan nama Zen. Mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan pun, termasuk kamu dan aku, akan ada di buku sejarah. Lihat ini, seseorang bilang menemukan obat kanker mujarab. Serius? Ini legenda, kan? Tidak ada berita, tapi menemukan obat. Lihat, Pak. Shen Qingli. Anda kenal. Ini yang saya ceritakan kepada kalian, senior itu. Jenius di mata jenius, yang muncul setiap beberapa ratus tahun sekali. Teori penelitian saat ini. Kenapa belum bisa diwujudkan? Sekarang ini di dunia, informasi tentang pengobatan kanker hanya penelitian permukaan. Kamu siapa? Apakah kamu mau meragukan para peneliti dunia dan konsensus mereka? Iya. Benar-benar sombong, berani meragukan peneliti terbaik dunia. Coba berkaca dulu. Sepertinya penelitian kalian kali ini akan tutup, Pak Lu. Inti penelitian adalah keraguan. Newton meragukan, muncul gravitasi. Madame Curie meragukan yang mustahil. Lalu sinar radium menerangi malam. Saya meragukan kalian, yang katanya kanker tidak bisa dikalahkan. Jadi ada obat khusus untuk kanker. Meragukan tidak salah, ini KTT inovasi. Pakar terkemuka dunia berkumpul di sini, dan kau, seorang gadis muda, ingin melawan pakar dunia sendirian. Kau terlalu percaya diri. Ilmu pengetahuan berdasarkan fakta. Jadi saya ingin bertanya, apakah kalian sudah meneliti obat khusus untuk uji klinis ini berdasarkan jurnal yang ada? Meski belum, tapi Jika belum. Jadi, semua makalah yang ada nyata bagi saya hanyalah kertas kosong. Bukankah milikmu juga? Obat anti kanker yang kamu buat sudah diuji coba klinis? Itu cuma sampah. Sebaiknya tunjukkan sesuatu yang nyata biar semua orang lihat. dunia riset tidak butuh orang sombong dan bodoh sepertimu. Apakah aku sesumbar, akan segera tahu. Tapi sebelum itu, lihat dulu yang ini. Dipindahkan. Iya, cepat. Cepat. Shen Qingli. Sudah saat ini, kamu masih biarkan semua lihat video ini. Di dunia sekarang, bisa bikin obat ampuh lawan kanker. Tapi masalahnya adalah, sel kanker tersembunyi dalam sel normal, menyamar sangat cerdik. Satu dosis obat biasanya membunuh 800 merusak diri 2000. Itu masalahnya. Kenapa setelah obat kuat diberikan, efek klinis tidak ideal, tapi efek sampingnya sulit ditahan? Jadi kita butuh lebih dari sekedar peluru yang membunuh sel kanker. Kita butuh robot nano yang bisa menarget secara akurat. Semua orang tahu ITU. Peneliti di Amerika. Membayangkan skema transmisi nano.
Tapi selama 20 tahun ini belum berhasil. Kamu mau mengelabui kita dengan konsep teori. Aku sudah membuatnya. Apa buktimu kalau kamu berhasil membuatnya? Robot itu tidak mungkin. Nanorobot. Guru, apakah kanker benar-benar tidak bisa disembuhkan? Dengan kemampuan penelitian kini, menyembuhkan kanker adalah fantasi. Tapi mungkin di masa depan. Jangan khawatir, Guru. Selama saya ada, saya pasti akan menemukan obat khusus melawan kanker. Apakah kamu benar-benar berhasil? Guru, robot nanoteknologi. Itu apa? Meski tidak ada obat mujarab kanker, hanya dengan robot nanoteknologi, seluruh dunia akan mengingat nama guru besar kalian. Shen Qingli. Apa itu? Robot Nanoteknologie. Baru melihat, ini bahan yang bisa mengobati pasien kanker. Jika dia katakan benar, ini mungkin momen seperti manusia ke bulan dalam medis. Produk Alzheimer dari Lin dibandingkan robot nanoteknologi ini kalah. Benar, ini adalah video robot nano bekerja di darah buatan. Proyek robot nano sudah ditinggalkan oleh Amerika 5 tahun lalu. Dia benar-benar berhasil membuatnya. Bagaimana dia bisa mengembangkan robot nano? Pimpinambu. Anda menyembunyikan ini sangat dalam. Apa ini? Ini adalah pembawa obat penting untuk pengobatan kanker. Ini adalah penelitian mutakhir. Anda tidak tahu. Tentu saya tahu. Tapi ini cuma video. Nggak tahu benar atau palsu. Bisa membuktikan apa? Benar, ini pasti palsu. Kamu pikir bikin video bisa menipuku? Video bisa dipalsukan. Mana obat spesial kanker kamu? Mana obatnya? Datang. Guofu, Qingli keluargamu menemukan obat spesial kanker. Qingli dari keluargamu diam-diam hebat sekali. Nggak bisa. Nggak mungkin. Sekarang kalian pasti bangga, dua anak ini luar biasa sekali. Hello Aneh, Cepat pulang ya. sepupumu sudah hampir jadi orang penting. Zhang Bowen. Kamu masih menelepon Mau ngapain? guru. Meski saya mengecewakan Anda, tapi murid-murid saya pasti akan membuat Anda bangga. Nanorobot obat mujarab anti kanker. Kamu masih sama naif seperti dulu. Aku tidak mengenalmu sebagai murid. Tuan Brown. Akademisi Jerman telepon aku selamat. Negaramu. Temukan obat mujarab anti kanker. Obat mujarab anti kanker. Dalam 100 tahun tidak mungkin ada terobosan. Siswanya sudah mengembangkannya dan dikenal di seluruh dunia. Malu, benar-benar memalukan. Membuat lelucon besar di lokasi konferensi puncak. Aku ingin lihat bagaimana Gu menyelesaikan hal ini kali ini. Direktur. Rating nomor 1 di jaringan, menembus 10%. Bagus, bagus. Selain itu, Shen Qingli berhasil membuat robot nano dan menunjukkan video kerja robot nano dalam waktu singkat 5 menit. Hua menerima komunikasi dari 70 negara, mereka peduli tentang obat anti kanker. Saat ini sudah lebih dari 30 negara tim penelitian menuju Tiongkok, menuju Kyoto. Letakkan dulu. Jika obat anti kanker ini benar adanya, hari ini akan menjadi hari yang tercatat dalam sejarah. Wah, Kalian segera bentuk 10 atau 20 kelompok diskusi, pastikan mengeksplorasi dari berbagai sudut. Laporkan peristiwa ini dengan jelas.
model cetakan tubuh manusia 3. Pasti kalian sudah tidak asing. Ini meniru sistem kekebalan tubuh kita. Dan saya telah menanam tumor gel fluoresen biologis di dalam rongganya. Suntikan obat ke tubuhnya, maka perubahan sel kanker akan terlihat di layar besar. Cepat tunjukkan kepada semua orang. Lia apa? Hanya omong kosong untuk pamer. Profesor Xiang. Hello. Siapa Profesor Xiang? Apa dia sehebat profesor yang sebelumnya bisa disebut? Yang dua lainnya paling-paling hanya melakukan penelitian teori. Profesor, Pak Xiang, kenapa Anda datang? Direktur Lin. Lama tak bertemu. Hai, Obat target Alzheimer kalian. Saya berharap. Anda terlalu memuji. Obat ampuh kanker, dibandingkan, masih jauh dari hasil yang diharapkan. Gu Yanzhou. Kalian di depan tamu asing sebanyak ini. Omong sembarangan. Apa mau membuat seluruh Hua kacau? Menjadi bahan tertawaan dunia? Dan juga kamu, Shen Qingli. Seperti gurumu, Zhang Bowen. Ular dan tikus, hanya bisa membual. Yang sekarang paling parah adalah Zhang Bowen. Dia sekarang mengajar di sekolah kejuruan. Kamu yang dia ajari tidak tahu batas. Berani mengatakan bahwa kamu menemukan obat anti kanker. Tahukah kamu betapa rumit kanker itu? Tahukah kamu apa yang mengendalikan kematian sel kanker? aku ada pesan buat Profesor. Generasi baru harus melebihi yang lama. Kamu tidak bisa, bukan berarti aku tidak. Hah, lucu sekali. Aku datang hari ini untuk membongkar kebohonganmu. Robot nano. Sungguh konyol. Obat mujarab anti kanker, konyol sekali. Hari ini aku akan menyaksikan bagaimana kamu melenyapkan sel kanker. Hari ini, membuat kalian digugruk. Montbéliard Argama Aldicini. Shen Mingzhang. Apakah obat mujarabnya itu benar? Sepertinya bukan ini. Kukira juga bukan. Obat spesial anti kanker, bahkan tim riseto pun belum bisa membuatnya. Gu Yanzhou. Tanpa aku turun tangan, kamu sudah akan mati menyedihkan. Setiap tahun, 10 juta pasien meninggal karena kanker. Aku ingin percaya. Shen Qingli punya. Obat spesial anti kanker. Benar-benar efektif. Kedengarannya agak mustahil. Namun sepanjang sejarah, bukankah penelitian itu selalu berkembang satu langkah demi langkah? Profesor San, Anda. Shen Qingli. Tidak keberatan saya menyuntikkan obat ini. Jika benar, saya akan jadi orang pertama menyuntikkannya. Obat khusus kanker. Jika salah, maka saya yang akan mengakhiri sandiwara ini. Profesor San, sudah siap? Butuh 3 detik, nama Anda akan tercatat dalam sejarah. Baik. Kalau ini benar, aku akan melepas kepalaku. Kepala. Benar-benar ada hasil. Perjalanan. Sel kanker benar-benar hilang. Ternyata benar, Shen Qingli. Dia makhluk makam APA. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Kamu bilang dia tidak punya obat anti cancer khusus. Ini robot nano. Efeknya dengan obat target, benar sekali. Profesor Xiang, sekarang Anda mau bilang apa lagi? Profesor Xiang, guru tidak harus lebih pandai dari murid, murid tidak harus lebih bodoh dari guru, Anda dipuji terlalu tinggi. Lupa semangat penelitian. Aku tak membutuhkanmu menguliahi. Shen Qingli, kamu temukan obat anti kanker. So what? Aku punya obat target.
Kamu tidak ada yang perlu disombongkan, kan? Shen Mingzhang, kamu benar-benar bodoh tak tertolong. Kamu tidak benar-benar berpikir obat yang saya berikan padamu itu asli, kan? Apa Yang Kamu kata? Bos Lin, saya bilang obat yang dia berikan setengah jadi. Apakah Anda tidak mencari latar belakang saat bekerja sama? Shen Qingli, mengapa kamu bilang obat Lin Parma palsu? Karena Shen Qingli. Ya, Kamu mengembangkan obat anti kanker yang manjur, lalu dengan apa kamu bilang punyaku palsu? Shen Qingli. Tidak ada bukti yang menunjukkan obat target adalah hasil penelitiannya. kenapa kau panik? Apakah kau takut aku mengatakan bahwa obat target yang kau berikan ke Lin adalah hasil penelitianku? Apa? Apakah obat target juga hasil penelitianmu? Shen Qingli, mengapa tidak bilang semua obat di dunia hasil penelitianmu? Konyol. Shen Mingzhang, meskipun karakternya buruk, tetap mengantongi 40 paten. Kalian hanya melihat Shen Mingzhang yang membawa 40 paten. Tapi tidak tahu kalau semua paten ini adalah milik Qingli. Shen Mingzhang cuma jenius yang dikemas. Ini tidak benar kan? Kalau Shen Qingli yang meneliti, kenapa akhirnya Shen Mingzhang memberikannya pada Lins? Siapapun tidak akan menyerahkan hasil penelitiannya. Iya kan? Kalau benar itu hasil karyamu, kenapa kamu berikan padaku? Ada orang di belakangmu. Benar kan, Direktur Lin? Kamu belum tahu siapa rekan kerjamu. Cuma orang bodoh tanpa otak saja. Kepala, jangan dengar omongannya. Obat itu hasil penelitian saya. Kalau begitu, jelaskan. Apa mekanisme inti dari obat target ini? Kamu bilang. Kalau begitu saya tak. Apa mekanisme inti dari obat target ini? Obat ini hasil penelitianmu. Saya mau tanya. Bagaimana caramu membuat obat ini melewati penghalang darah otak? Sistem pengantar apa yang kamu pakai? Apakah liposom atau nanopartikel? Berapa jam waktu ekspresi dari protein target? Pantas Shen Mingzhang tidak bisa memakai alat percobaan dasar dan mengenali bahan kimia sepenuhnya. Dia sama sekali tidak mengerti, bahkan masuk ke laboratorium Gupun dengan menggantikan tempat orang lain. Itu paten Shen Qingli. Kamu bohong. Itu tidak benar. Paten diberikan Shen Qingli secara sukarela, saya tidak pernah memaksanya. Kamu tidak memaksa, tapi orang tuamu memeras dan mengancam saya lewat hubungan keluarga. Mereka memaksa saya memberikan hasil penelitian kepada kamu. Kalau tidak, mereka tidak menganggap saya anak. Sampai sekarang, kalian ingin menyedot darah dari saya. Kalian benar-benar menganggap aku mudah dibodohi? Selama ini dia benar-benar menjalani kehidupan seperti ini? Orang tua keluarga Shen ini bukan hanya berat sebelah, tapi otaknya juga bermasalah. Betul sekali. Anak perempuan yang begitu pintar dan diakui catatan sejarah. Malah diperlakukan seperti ini demi membiayai anak lelaki yang bodoh. Apakah Shen Qingli bukan anak mereka? Kalian bicara apa? Shen Qingli adalah bagian dari keluarga Shen. Shen Qingli. Aib keluarga tidak boleh disebar. Tidak takut nanti ayah ibu tidak akan melepaskanmu? Shen Mingzhang mengancamku dengan orang tuaku. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Selama masih berfungsi. Bahkan sekarang pun, kau masih berpikir kau bisa mengancamku. Saya ingin merusak reputasi Anda. Saya ingin orang tahu. Kamu adalah Sama sekali tidak berguna. Aku memastikan seluruh keluargamu tidak bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi di Cina. Shen Qingli, dasar jalang, pengawal. Bawa dia pergi. Orang ini resmi saya ban. Lepaskan. Siapa berani mempekerjakannya? Sama saja melawan keluarga Gu. Qingli, kamu wanita jalang. Tidak akan berakhir baik. Gu Yanzhou et Babenard. Membawa jenius palsu untuk memperdaya saya. Kali ini saya, Lin Feng, salah melihat. Kita lihat saja nanti. Père Jalanan. Atiyu sudah takdir.
Saya sarankan Tuan Lin untuk pulang dan bereskan kebangkrutan sendiri. Kalau tidak saya turun tangan, Pak Lin mungkin akan mengalami kehancuran. Qingli. Saya masih ada yang ingin dibicarakan dengan Anda. Guru Shen. Izinkan saya memberi hormat. Profesor San, panggil saya King Li saja. Qingli. Hari ini adalah momen bersejarah. Malam ini, seluruh dunia akan berguncang karena namamu. Ini juga menetapkan posisi puncak kita di dunia kedokteran Tiongkok. Saya layak menerima penghormatan ini. Profesor San, King Li. Sebelumnya aku tidak mengenalimu. Kamu benar-benar seorang Sudahlah. Ini bukan tempat untuk bicara. Pergi bersiaplah, nanti sambut Nona pulang. Ya. Tunggu saya di luar. Siapa? Acaranya besar sekali. orang penting di tempat terpencil kita? Orang berkuasa dari grup Gu, Raja Huo di Kyoto. Anak perempuannya ditemukan. Mungkin putrinya tinggal di sini? Pada Hari Inovasi Farmasi Internasional hari ini, terjadi skandal akademis yang mengejutkan industri. Mantan grup Gu Shen Mingza, nasib tragis sudah berubah. Keluarga Shen juga mendapatkan hukuman yang pantas. Sepertinya aku harus mencari keluargaku juga. Pak Gu. Kenapa pelukan Pak Gu sangat hangat? Pak Gu, kamu datang bukan untuk berterima kasih padaku. Shen Qingli. Aku adalah ayahmu. Ayah, Biarkan aku masuk dan duduk sebentar ya. baik. Selama bertahun-tahun ini, aku telah membuatmu menderita. Di hari pemeriksaan kesehatanmu saat masuk kerja, aku sudah tahu kalau kamu adalah putriku. Maaf baru sekarang mencarimu. Aku juga agak terkejut. Tanda lahir di telapak tanganmu. Ibumu juga punya. Di hari itu di kota selatan, aku seharusnya langsung mengenalimu. Maaf waktu itu sikapku buruk. Tidak apa-apa. Selama ini aku selalu mencarimu. Ibumu meninggal karena sakit saat kau berusia 1 tahun. Waktu itu keluarga Gu dalam masalah internal dan eksternal. Saat itulah Sangangku. membawamu pergi. Qingli. Kamu pulanglah dengan ayah. Biarkan aku menggunakan sisa hidupku untuk menebusmu. Halo, Ayah. Shen Qingli. Apa terjadi di siaran langsung hari ini? Siapa yang menyuruhmu mengeluarkan obat anti kanker tanpa izin? Apakah aku sudah katakan bahwa hasil penelitianmu semua untuk adikmu? Kalian mau apa? Pak Gu, pemegang kekuasaan grup Gu. Raja Neraka, Ide. Dia menciptakan kerajaan keluarga Gu. Bagaimana mungkin dia? Bocah nakal itu sudah bersama. Kamu di depanku. Apakah orang yang memukulku mengira aku sudah mati? Orang-orangmu. Shen Qingli, hubungan Anda dengan ketua Gu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Shen Qingli. Mengapa kamu tiba-tiba begitu tegas? Ternyata sekarang jadi orang kaya. Pantas saja tidak peduli sama orang tua.
Shen Qingli, Zhonggang Kira Camus et Basekaran. Berani menantang saya? Saya ayahmu, ikut saya, beritahu media jelas-jelas, bilang semuanya ulahmu. Apakah Tuan Shen ini meremehkan saya? Tuan Gu, Shen Qingli itu putri saya, mendidiknya adalah urusan keluarga kami. Kamu terlalu ikut campur. Siapa bilang Shen Qingli Adalah putrimu. Kalau informasiku tidak salah, dia anak angkat kalian. Direktur Gu, Shen Qingli adalah putriku. Anak angkat apa? Itu tidak pernah terjadi. Keluarga kalian benar-benar punya wajah tebal yang sama ya? Kalau bukan karena aku masih punya sedikit nilai sekarang. Aku sudah entah kemana sejak lama. Kamu omong apa? Ayo pulang dan bicarakan lagi. Aku tidak mau pulang denganmu. Tidak akan kembali. Apa kamu ingin mengikutinya? Apa kamu sudah gila? Shen Qingli, kamu benar-benar sudah berani. Ingatlah, kamu adalah putri kami. Shen Qingli adalah putriku. Kamu ini orang tua macam apa? Kamu bilang apa? Katakan. Bahwa Shen Qingli adalah putri Gu Yunzhao. Manamankin, Manamankin. Kamu sudah tahu sejak awal. Shen Qingli. Kamu hanya anak haram. Apa hakmu jadi anak hilang keluarga Gu? Bastion. Anakmu bicaranya kotor sekali. Kelahatan. Di rumah sering diberi contoh ya. Hehe. Biar aku bantu ajari anakmu sedikit. Lebih baik kamu sendiri saja. Pak Gu, sudah saya dengar. Ini salah saya tidak mendidik anak dengan baik. Lain kali bicara lebih hati-hati. Ingat atau tidak? Terlalu ringan. Pak Gu, jangan terlalu keterlaluan. Ini. Awalnya cuma salah paham. Kalian semua memfitnah. Menyebar desas-desus. Mempermalukan putri saya di depan umum. Apakah pernah terpikir itu salah paham? Kenapa tidak dijelaskan sejak awal? Kami tidak akan sampai seperti ini. Dari sikap kalian bisa terlihat. Bagaimana kehidupan putri saya di keluarga Shen kalian? Pakshan. Kenapa tidak bertindak? Apa menunggu saya? Qingli, Kenapa lihat anak perempuanku? Apakah berharap dia membujukku? Kalian tidak pantas. Saya tidak sabar. Dalam 5 detik, beri saya jawaban memuaskan. Kalau tidak. Saya mau keluarga Shen kalian. Tidak pernah punya tempat di Tiongkok. 5. 4. Qingli, jangan lupa. Tanpa kami, kamu sudah jadi. 3. 2. Tuan Gu. aku pukul. Aku pukul. Ayah. Sudah di... Dasar bodoh tak bisa diandalkan. Bu, tolong aku. Tolong, tak bisa diandalkan. Aduh Pak Shen, jangan pukul lagi nanti terjadi sesuatu yang buruk. Cukup. Shen Guofu. Ini terakhir kali bilang. Mulai hari ini. Aku tidak ada hubungan lagi dengan keluargamu. Ayah. Biarkan saja. Karena putriku sudah bicara. Akan kuampuni kalian sekali ini. Kalau kalian berani ganggu Qingli lagi, kali berikutnya tidak akan seberuntung ini. Cepat pergi. Kami segera pergi. Ayo. Qingli. Kakek menunggumu di rumah. Kamu mau pulang bersamaku? Baik. Shen Mingzhang, bajing. Keluar dari Huaguo. Orang tua ini bukan orang. Cepat bongkar mereka. Jangan foto, jangan foto, jangan foto.
hidup baru dimulai.